Halo, selamat malam. Iya, jumpa lagi bersama saya dengan Dokter Meta dalam Dokter Talk One More. Ya, terima kasih pada moderator yang sudah memperkenalkan saya, karena pada malam hari ini waktunya nggak terlalu banyak alias pendek ya, dan topiknya sebetulnya menarik sekali, jadi kita langsung mulai aja ya. Pada malam hari ini kita akan membicarakan mengenai masalah gadget dan solusinya. Nah, semakin, hari kita semakin tergantung dengan yang namanya gadget. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin di sini bisa melihat ya screen time dari handphone Bapak Ibu sekalian itu berapa sih? Berapa jam satu hari kita ada di depan, layar handphone? Berapa hari dalam satu jam kita ada di depan layar televisi? Atau kita pernahkah memperhatikan anak-anak kita ada berapa lama nih ada di depan gadget-gadget ini ya. Nah, dan bahayanya itu apa? Sebenarnya gadget ini seperti dua pedang dua sisi gitu ya. Jadi di satu sisi dia sangat menguntungkan, mempermudah hidup kita, tapi di sisi lain ternyata banyak juga nih eh, pengaruh negatifnya gitu. Nah, kita lihat ya. Nah, ini anak-anak zaman sekarang, apalagi setelah pandemi, kita belajar aja menggunakan gadget ya. Terus kemudian ditambah lagi banyak sekali tontonan-tontonan atau kadang-kadang ada mata pelajaran yang memang mereka harus memakai gadget. Akhirnya mereka menjadi adiksi dan ketergantungan dengan gadget. Kalau kita melihat pemandangan ini seringkali saya tuh merasa sedih gitu kalau pergi ke restoran, terus kemudian di restoran itu ketemu keluarga gitu melihat mereka pakai gadget semua ya. Jadi di satu meja makan gitu, terus ayahnya megang handphone, ibunya megang handphone, anaknya megang handphone ya, semuanya megang handphone. Nah, jangan-jangan keluarga kita juga seperti itu tuh. Coba, wah ini banyak yang tersungging apa tersinggung? Ya, tapi kita bedakan ya dengan gambar yang di sebelahnya nih. Di sebelahnya tuh mereka sangat berbicara, dengan hati ke hati gitu ya. Terus harmonis, lagi di meja makan ya ngobrolin tentang makanan, ngobrolin tentang keluarga. Beda dengan gambar yang di sebelah kiri nih, semua sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ya, jadi gadget itu apa sih? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadget atau media elektronik itu adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern. Contohnya ada radio, televisi, komputer, handphone, game konsol. Game konsol tuh yang ada PlayStation atau PS-PS gitu ya, yang bisa dipegang atau dicolok ke layar kaca lah pokoknya gitu ya. Nah, itu adalah definisi dari gadget. Tahun 2015 itu ada survei di Amerika, anak-anak itu ternyata menghabiskan 7,5 jam waktu mereka ya dengan kegiatan berbasis layar, artinya screen based activity gitu. Dari 24 jam yang mereka punya, kalau aja 8 jam mereka pakai untuk kegiatan di depan layar, berarti tinggal sisanya 8 jam dia tidur dan 8 jam lagi mungkin bermain, makan, mandi dan sebagainya. Akhirnya terlalu banyak gitu ya waktu yang dihabiskan ternyata untuk anak-anak 7,5 jam itu screen time ya. Nah, di dunia katanya surveinya ini anak-anak menghabiskan waktu bermain di layar, di luar, maksudnya bermain dengan tanpa gadget itu hanya 1,5 jam sehari. Nah, itu jadi mengurangi sekali, beda banget sama zaman sebelumnya ya, zaman kita waktu kecil mungkin ya. Nah, kalau pandemi ini pasti itu data dari 2015 sudah berubah lagi tuh. Jadi semakin banyak screen time-nya ya. Nah, menurut state-data.ai, orang Indonesia itu ternyata adalah orang yang paling lama bermain gadget. Artinya orang Indonesia itu kalau disurvei itu dibandingkan negara-negara lain penggunaan gadget per harinya itu paling banyak loh. Ternyata 6 jam sehari kita tuh kurang lebih megang gadget. Wah, luar biasa ya. Nah, pengaruh negatif gadget pada fisik dan mental seseorang itu banyak. Kita telaah satu-satu ya, nanti pengaruh negatif apa, pengaruh positifnya juga apa. Nah, kita kan melihat sesuatu harus holistik ya. Nah,
Masalah fungsi otak pada anak itu juga bisa dipengaruhi oleh gadget. Karena apa? Anak-anak itu belum bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Nah, gadget ini bisa mengganggu proses berpikir dan logika mereka. Jadi, kalau udah ada gangguan proses berpikir dan proses membentuk logika, itu akan terjadi gangguan kognitif atau gangguan kepintaran pada anak, ya. Nah, perkembangan fisik terhambat ini juga posisi yang sama terus-menerus kalau kita lihat ya, seperti gambar anak ini, dia bungkuk gitu, karena dia melihat gawainya kan. Nah, itu terjadi kalau dia tumbuh itu mungkin tulangnya juga akan berbeda bentuknya ya di daerah leher gitu. Terus kemudian anak atau orang, ini bukan cuma anak nih, orang dewasa juga ya, yang bermain gadget itu cenderung tidak bergerak gitu kan, cenderung dia diam di depan handphone atau di depan tabletnya atau di depan komputernya atau di depan gamenya. Nah, akhirnya apa? Saking jarang bergerak bisa menimbulkan bahaya obesitas ya. Makanya dengan banyaknya sekali penggunaan gadget itu kalau pada anak bisa terjadi hambatan pada perkembangan motoriknya, jadi geraknya terhambat. Terus kemampuan bahasanya. Mungkin ada ya Bapak Ibu yang berpikir bahwa oh banyak sekali anak-anak yang diajari bahasa Inggris dari YouTube gitu ya. Tapi kan itu satu apa bukan bukan sebuah percakapan gitu ya, hanya satu arah aja. Nah, sebetulnya ada gangguan perkembangan berbahasa, karena berbahasa itu membutuhkan dua arah, bukan cuma satu arah ya. Terus kemudian juga ada gangguan kemandirian, gangguan keterampilan, jadi tidak terampil untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Terampilnya hanya memencet-mencet gadget gitu. Nah, selain itu ada juga pengaruh negatif gadget pada fisik dan mental seseorang ya. Ternyata gangguan mental itu bisa terjadi seperti depresi, kecemasan ya, terus kemudian gangguan perhatian, jadi nggak bisa fokus, autisme, gangguan bipolar, dan gangguan perilaku. Nah, selain itu, hubungan interpersonal itu berubah menjadi hubungan antara seseorang dengan gadgetnya, sehingga ini kadang-kadang menimbulkan adiksi. Jadi berasa tidak bisa hidup tanpa gadget. Nah, siapa yang di sini kalau ketinggalan handphone itu udah nggak bisa sama sekali gitu. Kayaknya kalau kita ketinggalan yang lain masih oke lah, ketinggalan dompet nggak apa-apa masih ada QRIS gitu ya. Tapi kalau ketinggalan handphone itu kayaknya udah nggak bisa banget ya zaman sekarang gitu ya. Nah, apalagi kalau tidak bisa melihat tanpa melihat handphone gitu ya. Nah, itu udah ada masalah adiksi atau ketergantungan pada gadget ya. Nah, paparan tayangan film kekerasan itu berisiko juga mendorong agresivitas karena paparan video game atau tayangan yang berisi pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan itu sedikit banyak akan menimbulkan eee, perubahan perilaku sehingga anak atau orang dewasa juga kita bisa belajar dari situ dan kita juga bisa mencontoh perilaku yang negatif itu. Makanya jadi kita harus hati-hati ya. Kebanyakan menggunakan gadget juga membuat, orang itu menjadi kurang berempati terhadap orang lain. Nah, kadang-kadang anak atau kita sendiri ya, nih bahkan ada gambarnya nih di sini nih, menggunakan gadget itu pada malam hari. Jadi nggak pas lagi nggak bisa tidur, ya udah buka handphone, kadang-kadang menonton dulu ya, nonton, YouTube atau nonton Netflix di handphone gitu. Itu tuh sebetulnya membuat insomnia semakin parah. Jadi gadget itu bisa mengganggu keseharian, kita nih, karena dengan insomnianya parah, akhirnya kurang tidur, jumlah tidurnya juga sedikit, sementara pagi-pagi harus bangun kan, harus sekolah, harus bekerja. Nah, akhirnya siang-siang hari itu menjadi mengantuk dan produktivitas menurun. Mata juga cepat lelah dan cepat rusak karena dengan penggunaan gadget ini biasanya kita mendekatkan, mata kita dengan gadget, padahal seharusnya untuk supaya matanya itu tetap sehat, kita itu perlu melihat, jauh dan panjang. Sementara kalau kita melihat komputer atau di depan layar terus, itu pandangan kita tuh terjaga dengan pendek, akhirnya menjadi rabun. Rabunnya itu adalah rabun jauh, artinya nggak bisa melihat jauh ya, tuh. Makanya sekarang, untuk mencari anak dengan, tanpa kacamata itu sulit ya.
jangan lupa cekin mata kita dan cekin mata anak kita juga nih. Sering-sering harus cek ya, apalagi kalau banyak paparan terhadap layar ya. Nah, kalau tadi kita pikir bahwa gadget ini adalah pedang mata dua, berarti sebetulnya ada sisi positifnya dong. Ya, tentu saja banyak pengaruh positif dari gadget ini. Contohnya adalah dengan adanya gadget itu bisa mendorong pembelajaran kognitif dan perkembangan kemampuan analisa. Jadi bagi baik kita maupun anak-anak itu bisa berpikir inovatif ya, terus bisa menginvestigasi masalah gitu, bisa apalagi kalau dengan ada ChatGPT gitu ya, kita bisa nanya jadi seolah-olah, oh mereka sudah merangkumkan segala sesuatunya untuk kita. Terus kemudian belajar berpikir strategis kalau bermain game-game yang strategis gitu. Nah, kreativitas anak juga sebetulnya eh, bisa berkembang dengan banyaknya input atau masukan atau video yang dia tonton kalau misalnya videonya itu adalah video tentang kreatif, contohnya membangun gedung-gedung lewat Lego, mereka mencontoh hal-hal yang baik. Nah, itu bisa meningkatkan kreativitas anak ya. Selain itu, gadget juga dapat menstimulasi indera dan imajinasi, meningkatkan kemampuan belajar, mempelajari suara dan bicara dari zaman waktu kecil. Jadi misalnya waktu anak-anak masih kecil nggak tahu ya suara kumbang itu seperti apa sih. Nah, kita bisa dengerin dari situ, gini loh suara kumbang, gini suara ayam ya. Nah, seperti itu sebetulnya stimulasinya bisa banyak gitu. Daripada kita menunggu anak itu terpapar atau kita bawa dia jauh-jauh mencari kumbang, belum tentu semuanya dapat gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dipakai dengan benar itu bisa meningkatkan stimulasi indera dan imajinasi pada anak. Nah, kemudian hubungan antara orang tua dan anak yang harmonis juga bisa terjadi sebetulnya dengan gadget ini jika bijak menggunakan gadget untuk hal yang positif. Misalnya, bagi orang tua yang bekerja, sulit memonitor anak, kan bisa menghubungi anaknya lewat WhatsApp ya, terus kemudian bisa video call. Jadi walaupun jauh-jauh juga terasa dekat di hati gitu ya. Nah, mendorong kelincahan dan kemampuan komputerisasi tentunya ya, dengan banyaknya penggunaan komputer ya anak-anak kita jauh lebih pintar dibanding zaman dulu ya kan. Waktu kita zaman dulu belum belum sepintar anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang umur berapa belas tahun juga udah ngerti banget gitu ya. Kayaknya nggak perlu diajarin juga mereka udah ngerti gitu bagaimana gadget itu bekerja, sistem softwarenya ya. Nah, manfaat games juga sebetulnya banyak. Contohnya jika seseorang menguasai games, itu akan membangun kepercayaan diri dan mengembangkan kemampuan koordinasi antara tangan dan mata ya. Apalagi kalau games itu memiliki skor dan level gitu ya. Jadi ini akan membuat anak menjadi sangat kompetitif. Jadi pengen menjadi anak yang bersaing, mencapai level yang paling tinggi, itu sebetulnya baik ya. Nah, beberapa games membantu meningkatkan kemampuan matematik, engineering dan daya ingat. Nah, jadi kalau memain games-nya benar. Nah, selain itu, gadget kita juga bisa bermanfaat untuk monitoring ya. Contohnya kalau kita menggunakan gadget yang bisa monitoring kesehatan, berapa langkah, berapa tekanan darah, berapa kadar gula darah, terus kemudian menggunakan gadget untuk mencari video-video senam. Nah, kemudian kita bisa ikut senam di dalam rumah gitu untuk training olahraga. Nah, itu adalah pengaruh yang sebetulnya positif yang tentunya kita harapkan dari adanya gadget ya. Nah, seperti contoh di gambar ini, jika orang tua bisa menemani anaknya bersama-sama gitu, membahas sesuatu yang ada di dalam gadget, di dalam komputernya, ya, atau jika satu anak bersama dengan kakak adiknya bisa menggunakan satu gadget bersamaan. Nah, ini akan timbul diskusi dan percakapan yang baik ya. Tapi kalau mereka bermain satu gadget satu anak, itu akhirnya akan bermain sendiri. Ya. Nah, selain itu juga, satu hal yang memacu kreativitas adalah, proses program coding nih, bagaimana membuat robot, bagaimana mengetahui bahasa komputer ya, membuat anak-anak zaman sekarang kecil-kecil udah bisa jadi programmer ya. Nah, selain itu di pekerjaan kita sehari-hari, kalau kita mempunyai banyak tim, tentunya dengan adanya digitalisasi atau menggunakan, gadget untuk membantu tim kita berkembang, itu akan membuat tim yang sangat baik ya. Nah, ini yang tadi saya bilang gitu, sekarang ini gadget itu bisa dikasih, sensor, ditangkap oleh gadget, kita bisa tahu nih kadar gula darah kita berapa. Terus kemudian kalau kita
memasang CCTV di rumah orang tua kita gitu ya, padahal kita harus bekerja. Nah, kita tuh secara tidak langsung bisa mengawasi orang tua kita, apakah orang tua kita jatuh, atau dia udah makan atau belum ya, kita bisa teleponin juga gitu. Jadi kita bisa mengetahui walaupun kita dari jarak jauh. Nah, itu sebetulnya yang diharapkan dari gadget. Nah, sekarang kita pengen tahu nih pengaruh gadget pada kesehatan. Benarkah handphone itu menyebabkan cancer? Nah, sebetulnya belum banyak penelitiannya ya dan belum berhubungan secara signifikan. Tetapi handphone itu dapat meningkatkan suhu pada beberapa bagian tubuh yang ada di dekatnya. Contohnya seperti telinga dan kepala. Jadi kalau kita pegang handphone kita aja kadang-kadang suka tiba-tiba panas sendiri, ya nggak? Kenapa sih dia bisa panas ya? Karena sebetulnya dia sedang mencari sinyal atau sedang ada program yang berjalan di situ. Kalau sedang mencari sinyal berarti radiasi gelombang elektromagnetik itu lagi tinggi. Nah, itu bisa membuat suhu di daerah yang kita tempelin itu menjadi lebih panas ya. Jadi kalau misalnya banyak telepon, pakai telepon di kepala, di telinga, itu bisa memicu kanker otak ya. Terus kemudian kalau menaruhnya di saku handphone gitu, di saku ya bisa memicu kanker payudara. Terus kemudian kalau ditaruh di saku celana itu bisa menyebabkan penurunan kualitas sperma. Sebetulnya ini yang risiko-risiko ini sudah terbukti, udah ada penelitiannya gitu. Nah, gangguan elektromagnet itu ya, itu juga ada masalahnya pada kesehatan. Karena sejumlah kerja alat medis seperti alat pacu jantung, alat bantu dengar, terus kemudian implan implan defibrilator gitu, itu dipengaruhi oleh penggunaan HP, apalagi jaraknya terlalu dekat. Nah, berarti orang dengan alat pacu jantung nggak boleh pakai handphone dong? Nggak sih gitu, karena zaman sekarang gadget-gadget itu juga sudah maju. Jadi sangat minimal gangguannya terhadap alat-alat kesehatan tersebut ya. Nah, pada orang yang sering menggunakan gadget itu aktivitas otak itu menjadi sangat aktif gitu. Akhirnya waktu relaksasi itu juga berkurang ya. Terus menyebabkan pola kualitas tidur itu juga terganggu gitu. Makanya ada muncul masalah kesehatan dan masalah psikis. Nah, sekarang kita berbicara mengenai radiasi elektromagnet. Nah, radiasi ini dipancarkan oleh pemancar ini ya, kayak pemancar pemancar radionya gitu, supaya kita bisa nyambung antara telepon satu dengan telepon lainnya. Ngomong-ngomong, kenapa sih telepon kita kok bisa nyambung antara telepon satu dengan telepon yang lainnya, antara telepon kita dengan orang tua, ya atau antara sekarang nih kita lagi di sini antara saya dengan Bapak Ibu sekalian. Kok Bapak Ibu sekalian bisa melihat apa yang ada di depan layar ini gitu. Dan saya ada di sini juga sekarang gitu ya. Kok bisa kita bisa nyambung begitu ya? Padahal kita tempatnya beda kan. Nah, ini tuh berarti kan ada dari saya pegang di layar nih, layar komputer ya, layar handphone atau layar apapun. Nah, kemudian dari situ ada terjadi perekaman, ya kan, merekam video, merekam suara, merekam gambar, merekam slide yang ada di sini. Terus kemudian semua rekaman itu yang berupa tulisan, berupa data itu dikirimkan ke sebuah pemancar, yaitu tiang pemancar ini, ya. Nah, tiang itu terus ada milik milik siapa? Ada yang milik Indosat, ada yang milik Telkomsel ya, ada yang milik provider pokoknya WiFi gitu ya, pemancar pokoknya. Terus kemudian dari situ disampaikanlah kepada handphone Bapak Ibu sekalian, makanya kita bisa saling berhubungan seperti ini. Nah, pemancaran itu tidak terlihat karena menggunakan radiasi elektromagnet. Nah, bahayanya apa nih radiasi elektromagnet ini? Ternyata radiasi elektromagnet itu ada dua jenis. Yang satunya ada yang non-ionizing, yang satunya yang ionizing. Ya, yang ionizing Bapak Ibu mungkin bisa tahu contohnya adalah sinar X dan sinar gamma. Ya, sinar ini adalah radiasi yang berenergi tinggi, biasanya tidak dipancarkan oleh gadget biasa, tapi dipancarkan, dalam pencitraan medis atau beberapa industri ya, gitu ya. Ini sinar X, sinar gamma ini biasanya tidak pada handphone ya, tapi yang pada handphone itu adalah contohnya ini radiofrekuensi ya, yang seperti kita pakai saat ini gitu. Ini dipancarkan oleh perangkat tanpa kabel, contohnya pakai Bluetooth. Jadi kalau dari Bluetooth satu ke Bluetooth lain, terus kemudian transfer data, itu pun sudah ada radiasi elektromagnet
ya. Apalagi kalau jauh nih, pakai WiFi, router WiFi, ya pokoknya apapun yang tidak menggunakan kabel. Nah, zaman dulu kan telepon pakai kabel ya Bapak Ibu ya. Jadi telepon kering diputar gitu, terus kemudian dari teleponnya nyambung ke kabel, kemudian ke kabel rumah orang nyambungnya ya pakai telepon. Nah, itu tidak pakai radiasi, tetapi yang tanpa kabel, segala sesuatu yang tanpa kabel itu ada radiasinya ya. Nah, kemudian, ada lagi namanya radiasi gelombang mikro, contohnya adalah, microwave, kita pakai pemanas gitu ya. Nah, itu, termasuk dalam spektrum radio frekuensi, tapi frekuensinya lebih tinggi si gelombang mikro ini, gitu. Nah, kemudian radiasi inframerah ya, infrared, ini dipancarkan oleh beberapa perangkat untuk transfer data. Ya contohnya adalah, remote control. Remote control kita kan kalau di TV tap tap tap, nah itu sebetulnya ada radiasi, ada infrarednya, ya. Terus kemudian ada yang namanya visible light atau blue light. Jadi kalau di handphone kita itu suka berubah nggak, kalau handphonenya bagus biasanya suka berubah tuh antara siang hari dan malam hari. Jadi kalau misalnya malam hari itu kok warnanya lebih warm ya, lebih ke kuning-kuningan, blue light-nya hilang. Tapi sebetulnya melihat yang warm itu tidak lebih enak ketimbang yang blue light, yang layarnya warna biru, putih, mencerang gitu, itu lebih enak dilihat mata karena apa? Lebih menarik gitu. Padahal itu sebetulnya membuat mata tuh lebih capek gitu. Nah, blue light atau visible light ini dipancarkan oleh, layar gadget, contohnya layar ponsel kita, komputer, televisi itu kan ada, layar berwarnanya gitu. Nah, bahayanya apa kalau, kita menggunakan radiasi elektromagnet ini sering-sering? Itu ada efek termal ya, efek panas ya, paparan tinggi radiofrekuensi ini dapat menyebabkan pemanasan pada jaringan tubuh kita. Nah, bisa berpotensi luka bakar atau cedera atau suhunya jadi meningkat. Nah, kalau daerah bawah ya, daerah tempat saku celana gitu yang agak panas suhunya di situ itu akan membuat testis itu menjadi panas juga suhunya, akhirnya sperma yang dihasilkannya kurang baik gitu. Nah, sementara efek non termalnya adalah, jadi ini lebih nggak kelihatan gitu ya, nggak kerasa panas. Kalau panas kan gampang ya, tinggal kita lepas aja gitu kan, dari handphone, dari saku celananya gitu. Tapi kalau yang non termal ini yang sebetulnya tidak kita sadari, contohnya, perubahan fungsi sel, terus kemudian adanya stres oksidatif yang membuat menjadi lebih ada kecenderungan atau lebih berisiko terhadap terjadinya cancer ya. Tapi beberapa efek ini masih butuh, penelitian sih untuk, bilang bahwa, "Oh ini ternyata sekian jam menyebabkan cancer." Nah itu belum ada sampai saat ini, jadi masih ada, harus dicari gitu penelitian-penelitian lebih lanjutnya ya. Nah, selain itu, yang tadi kita bilang mengenai blue lights atau layar biru itu, pancaran pancaran warna biru, itu bisa menyebabkan ketegangan dan kelelahan pada mata, ya. Paparan cahaya biru dari layar dalam jangka waktu yang lama ini dapat menyebabkan, ketegangan pada mata saat menggunakan perangkat digital kita. Jadi menyebabkan ketidaknyamanan, matanya kering karena lebih jarang berkedip gitu, terus kemudian penglihatannya lama-lama kabur, biasanya bisa melihat jauh, taunya sekarang jadi nggak bisa lihat jauh lagi. Nah, terus ada juga gangguan tidur, cahaya biru itu dapat mengganggu produksi melatonin loh, hormon tidur kita. Nah, ini adalah hormon yang mengatur tidur sehingga berpotensi kalau kebanyakan menggunakan, gadget itu menyebabkan gangguan tidur dan insomnia, ya. Sementara potensi dampak jangka panjang ya, itu memang membutuhkan bukti-bukti atau penelitian yang lebih, jauh lagi. Jadi solusinya bagaimana dong? Ya, kita memang, tetap memerlukan kan yang namanya gadget. Hidup di masa sekarang kayaknya nggak mungkin deh tanpa gadget ya, bahkan sampai di pelosok pun gadget itu sudah ada gitu. Nggak ada yang nggak pegang handphone ya. Nah, dan semua juga bisa terhubung dengan handphone gitu. Tetapi, supaya tidak terjadi pengaruh negatifnya, kita harus menggunakan gadget itu secara bijaksana, sehingga yang kita dapatkan adalah,
nilai-nilai positif dari gadget tersebut gitu. Karena sebetulnya mereka itu diciptakan, untuk membantu umat manusia kan, bukan, mendapatkan, sisi negatifnya gitu. Pertama, untuk anak pesannya adalah pantau akses anak dengan menggunakan, menggunakan gadget bersama anak. Jadi harus, harus kita batasi gitu penggunaan, gadget pada anak juga gitu ya. Batasi screen time ya, terus kemudian awasi kontennya, apa yang mereka lihat gitu ya, itu harus kita pantau. Karena kadang-kadang apa yang mereka lihat saat ini baik-baik aja, tetapi kalau nonton yang entah ya nonton YouTube kalau tidak dikasih portal, bahwa itu adalah anak, masih tergolong anak gitu, itu suka muncul iklan-iklan yang sebetulnya tidak baik ditonton oleh mereka. Contohnya mereka masih kecil gitu, terus kemudian nonton YouTube ya, tiba-tiba ada muncul iklan pinjol, "Oh ternyata mudah banget ya, cari pinjaman." Nah, akhirnya kecil-kecil udah berpikir bahwa saya cari duit itu dengan, meminjam dari pinjol. Kira-kira bagus nggak tuh? Nah, itu ya yang harus diawasi banget. Terus kemudian screen time yang aman itu berapa lama? Nih banyak pesan nih. Screen time, kita berbicara mengenai screen time ya, kalau Bapak Ibu tahu, tahu Steve Jobs dong ya, Steve Jobs itu yang bikin apa, Apple ya, ya yang punyanya, yang bikin Apple nih, pemilik Apple. Steve Jobs itu, dia itu baru, eee, ngebeliin anaknya handphone, memperbolehkan anaknya pakai handphone itu usia 14 tahun loh. Nah, anak Anda punya handphone usia berapa? Pertanyaannya itu. Anak saya baru nih, baru kemarin saya beliin handphone nih, baru banget kemarin ya, dan saat ini dia usia 11 tahun ya. Jadi, baru 11 tahun ini akhirnya, saya memutuskan untuk membelikan dia handphone juga, gitu. Karena apa, karena memang butuh untuk janjian, udah mulai harus pergi ke sana ke les sendiri gitu ya, harus janjian-janjian gitu. Nah, kayaknya udah harus butuh pakai handphone tuh, gitu. Tapi baru nih 11 tahun saya baru berani juga beliin dia handphone gitu. Selama ini nggak ada handphone, jadi kalau mau pakai harus pakai barengan sama kita gitu ya. Nah, Steve Jobs itu 14 tahun anaknya baru dikasih handphone. Nah, terus kemudian bahkan dari umur 0 sampai 10 tahun dia melarang anaknya menggunakan gadget. Bayangin anak kita kalau dikasih gadget dari kecil ya. Nah, anak umur 0 sampai 2 tahun itu, anjurannya tidak memakai dan tidak terpapar sama sekali dengan gadget ataupun TV, dari 0 sampai 2 tahun. Jadi, patetik banget dan sangat disayangkan banget kalau sekarang umur 1 tahun kan udah bisa duduk, udah bisa jalan ya, terus dikasih gadget, dikasih main, sambil makan disuapin, sambil ngelihat handphone. Itu adalah hal yang salah banget, gitu. Dan saya yakin semua dokter tidak ada yang setuju penggunaan gadget pada anak di bawah 2 tahun, ya. Jadi kalau misalnya Anda punya anak di bawah 2 tahun, itu jangan kasih gadget sama sekali. Nah, kalau untuk ini saya pengalaman pribadi pun dari dulu, memang sudah, dari 0 sampai 2 tahun itu tidak ada TV nyala di rumah saya itu nggak pernah ada TV nyala saat anak bangun. Jadi anak saya sama sekali tidak melihat, televisi sampai usia dia 2 tahun, sama sekali tidak melihat handphone saat sampai dia usia 2 tahun. Karena benar-benar tidak boleh melihat gadget sampai dia usia 2 tahun. Karena apa? Saat itu adalah perkembangan sel-sel matanya dia, gitu. Jadi jangan sampai itu terhalang oleh, pandangan yang begitu pendek dengan gadget-gadget yang ada, gitu ya. Nah, setelah 2 tahun, antara 2 tahun sampai 5 tahun, itu diperbolehkan menggunakan layar gitu, tapi total screen time, namanya screen itu artinya layar TV ya, terus layar handphone tuh dijumlahin tuh, jadi total itu semua hanya 1 jam sehari, antara 2 sampai 5 tahun ya. Terus kemudian 5 tahun ke atas itu maksimal 2 jam sehari, gitu. Nah, ini kemarin agak sulit karena pas lagi pandemi itu, mereka berjam-jam, bisa 4, 5 jam ya sekolah itu ya, dan itu pakai gadget gitu ya. Nah, sekarang kan udah nggak pandemi, jadi balikin lagi ke situasi normal lagi ya. Batasi penggunaan TV, komputer, dan gadget lainnya tiap 30 menit. Artinya apa? Tiap 30 menit mata tuh harus istirahat. Sebenarnya WHO itu
memperbolehkan tuh 20 menit. Jadi tiap 20 menit kita harus rileks melihat pandangan yang jauhnya 20 feet katanya ya. Jadi berapa tuh? 6 meteran lebih gitu ya. Minimal harus punya jarak pandang yang jauh gitu. Jadi jangan terus-menerus di depan layar. Jadi bagi Bapak Ibu yang bekerja depan komputer juga tiap 20-30 menit harus refreshing mata ya supaya matanya nggak rusak. Terus kemudian duduknya yang benar, posisinya yang betul gitu. Terus kemudian pastikan kita itu tidak ada di depan layar lebih lama dari 30 menit gitu ya. Jadi buat jadwal waktu-waktu yang diperbolehkan menggunakan gadget dan ini bukan cuma buat anak-anak, tapi buat juga orang dewasa ya. Kita harus tahu kapan kita di rumah kita bikin aturan gitu, di mana kita boleh menggunakan gadget gitu. Jangan sampai misalnya di meja makan, bikinlah aturan gitu di meja makan tuh kita makan keluarga tuh nggak ada gadget, simpen tuh gadgetnya dulu atau dicas aja dulu handphonenya. Nah, tapi itu harus dipakai dengan disiplin, jangan mendisiplinkan anak-anak, tetapi kita sendiri tidak melakukannya ya. Nah, hindari menaruh TV dan gadget atau elektronik lainnya di kamar anak ya. Jadi singkirkan game, smartphone, tablet dari jangkauan anak-anak setelah digunakan. Jadi kalau mau pakai ada waktunya pakai. Nah, setelah itu ya udah main yang lain gitu ya. Nah, gunakan kesempatan berkumpul bersama keluarga itu untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi, membagi nilai-nilai. Yang paling penting itu kan membagi nilai ya pada keluarga atau pada anak. Misalnya, oh di keluarga kita itu nilai respect misalnya harus menghormati orang tua itu seperti apa. Nah, bercerita-bercerita seperti itu lebih baik dan lebih bagus gitu kalau memang dicontohkan oleh orang tuanya ya. Jadi bukan diajarkan lewat handphone gitu ya. Nah, jadi perlu awasi waktu-waktu bebas teknologi. Contohnya lagi saat makan ya tanpa gadget. Jadi kalau makan di depannya dikasih gadget itu terus kemudian kalau nggak ada gadget nggak bisa makan itu tandanya sudah mulai adiksi atau ketergantungan. Nah itu harus mulai diterapi tuh jangan sampai terjadi adiksi ya. Waktu mengerjakan PR, waktu tidur, mau tidur, itu udah nggak ada gadget lagi ya. Kalau dulu ada Feng Shui gitu, kalau orang-orang Cina itu punya Feng Shui, di kamar itu nggak boleh ada TV, nggak boleh ada radio gitu, karena apa, bisa memancarkan gelombang elektromagnet, jadi qi-nya nggak bagus gitu ya. Jadi nggak baik, peraliran di tubuh kita itu nggak baik, jadi bangun-bangun tuh nggak segar gitu ya. Nah, jadi itu sebetulnya sih, kalau kita bilang belajar sampai ke negeri Cina, ya yang ilmu-ilmu seperti itu harusnya kita absorb juga sekarang. Ya jadi jangan jauh-jauh tuh dari handphone, apalagi kalau yang ngecas handphone di atas kepala gitu ya, di atas tempat tidur. Itu ditaruh di atas, kepala kita ya, waduh, atau tidurnya bersama handphone, pelukannya sama handphone gitu. Nah itu sebetulnya, tidak sehat, ya. Nah terus kemudian ciptakan zona bebas teknologi seperti di kamar tidur, ruang makan, atau di dalam mobil nih. Kalau di dalam mobil kita lagi nyetir bareng-bareng lebih baik kita cerita daripada kita menggunakan handphone. Kecuali buat lihat peta kali ya biar nggak nyasar ya. Nah, didik anak itu bijak dalam menggunakan teknologi ya. Jadi kita juga nggak bisa bilang, oh tidak bisa pakai teknologi. Nggak bisa karena hidup zaman sekarang memang membutuhkan teknologi ya. Tapi kita perlu moderasi. Jadi artinya perlu moderat di tengah-tengah nih. Bagaimana teknologi itu diciptakan untuk membantu manusia, untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik ya, menjadi lebih mudah, membuat banyak perkembangan di dalam kehidupan lah gitu dengan adanya teknologi itu gitu. Dan beri reward ke anak kalau berhasil dia patuh pada peraturan yang kita buat sama-sama gitu. Jadi intinya bijaksana menggunakan gadget ya. Hindari penggunaan gadget saat berjalan atau berkendara. Ayo, siapa yang di sini saat jalan aja megang handphone gini, jalan terus gitu sampai kesandung gitu ya. Atau tiba-tiba handphonenya hilang dijamret orang gitu ya. Nah, lagi berkendara juga tentunya jangan menggunakan gadget ya. Jadi lihat peta, pasang peta gitu udah aja telepon, udah ada kamera ETLE kalau di Jakarta itu ada kamera yang bisa nangkepin orang pakai handphone. Terus kemudian jangan menggunakan gadget saat bersama dengan orang lain. Jadi kita lagi ngobrol sama orang ternyata kita main handphone terus. Nah, itu tanda tidak sopan sebetulnya. Ya.
gunakan area bebas gadget ditentukan, terus kemudian dibatasi ya waktu penggunaan gadget kapan aja, tuh. Nah, kemudian, berikan jarak antara, handphone dengan tubuh terutama saat dia lagi mendownload atau mengupload gitu, atau lagi streaming gitu ya, karena apa, saat itu adalah saat-saat yang sangat tinggi sekali gelombang elektromagnetnya. Nah, hindari meletakkan handphone di saku celana ya, yang tadi kan bisa bikin panas gitu. Nah, kemudian kalau seandainya harus banyak gitu menggunakan handphone paparan lama, sebetulnya bisa menggunakan earphone ya, supaya tidak terlalu dekat gitu. Jadi kalau terima telepon itu lebih baik daripada handphone-nya begini, lebih baik pakai earphone. Tapi penggunaan earphone itu juga nggak boleh terlalu keras dan nggak boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama itu bisa menyebabkan gangguan pada gendang telinga juga ya. Jadi terus kemudian selain kelembapannya bermasalah, gendang telinganya juga bermasalah, terlalu bising juga, kadang-kadang terlalu keras juga ya. Tapi dibanding, begini lebih baik pakai earphone sebetulnya, gitu. Ya, ya intinya jadilah teladan dan disiplin untuk semua orang, tuh. Jadi bukan berarti ini buat anak aja, tapi buat Anda tentunya menjadi leader yang baik gitu ya, bagaimana punya, misalnya downline yang, downline-downline juga diajarin gitu, bagaimana, oh kalau, lagi ada bicara sama orang, ya tidak main handphone gitu ya. Nah itu juga kita harus menjadi contoh yang baik untuk semua orang, ya. Nah, dari One More ada yang berhubungan dengan radiasi gadget nggak? Sebetulnya ada nih yang kita, ternyata yang berhubungan, supaya mencegah radiasi itu banyak ke kita gitu ya. Jadi kan karena kita tidak bisa terhindar dari penggunaan gadget, makanya, harus seperti apa nih gitu ya, selain kita tadi ada solusi-solusinya ya, membatasi screen time segala macam. Nah, tapi kan tetap aja ada paparan kan. Nah, ini One More ini, punya patch-patch, ini adalah patch transdermal nano, jadi dia, ada nutrisi-nutrisi bagus gitu di dalam patch ini, ya, terus kemudian nutrisi itu akan bekerja di seluruh tubuh kita ya, dengan cara ditempelkan. Nah, walaupun dia tipis, tapi sebetulnya lapisannya itu banyak gitu. Zat aktifnya banyak, akan nyerap melalui kulit ke pembuluh darah dan bekerja di seluruh tubuh. Yang berhubungan dengan, anti radiasi gadget itu adalah Omevia, PNG, B12+, Dekamin, dan melatonin. Kita bahas satu-satu ya. Oke. Nah, PNG ini Painless, Night Blue. Nah, ini isinya apa aja? Selain isinya Korean ginseng, itu isinya juga ada glukosamin, ada ion perak, ada saponin, ada germanium organik, kalsium, eee, potasium, magnesium, ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai Korean ginseng, nah Korean ginseng ini, ternyata ada manfaatnya untuk mata. Ini ada jurnalnya ya, jadi ginseng itu, punya efek baik dan, untuk mata gitu ya. Nah, ini apa aja, karena bisa mengurangi peradangan, meredakan sakit kepala ya, karena mata terlalu lelah kan bikin sakit kepala juga. Terus meningkatkan fungsi otak, meningkatkan energi dan mengatasi kelelahan ya, mengurangi stres dan depresi, memperbaiki kualitas tidur, dan juga ini, adaptogen tuh artinya gampang dengan adanya, zat ginseng di dalam tubuh kita itu membuat, tubuh itu gampang beradaptasi terhadap, hal-hal yang merusak. Jadi kalau misalnya ada sel tubuh kita yang rusak, itu gampang diadaptasi untuk diperbaiki, gitu. Jadi ginsenosida ini menormalisasi, biomarker karena stres oksidatif. Nah, paparan radiasi elektromagnet itu adalah sebuah stres oksidatif bagi, sel tubuh, nggak cuma mata aja ya. Nah, sementara di mata itu bisa menyebabkan karena kita terus-menerus tuh ya ngelihat ngelihat handphone ya terus-menerus gitu, itu bisa membuat, mata kita itu menjadi lelah dan tekanannya menjadi tinggi dan menjadi glukoma atau tekanan tinggi bola mata sampai matanya bisa pecah loh, gitu kalau glukoma, kalau sampai glukoma ya. Nah, dengan pemberian, Korean ginseng ini ternyata membuat, glukoma itu turun gitu, itu udah ada penelitiannya itu ya. Nah, selain itu, ginseng juga meningkatkan enzim-enzim antioksidan, menurunkan lipid oksidatif ya, menurunkan ini fungsi liver juga bisa jadi perbaikan, oke. Nah, jadi kalau kita bilang antioksidan itu apa sih? Ini ada gambar nih yang biru, merah, sama ungu ya. Kalau, radikal bebas itu adalah dia tuh ionnya tuh jadi seperti
sebuah, kita bilang nih kayak monster tangannya satu nih, dia tuh mau ngambil elektron yang ada di sel sehat nih yang ungu. Sel sehat kita kan punya dua, dua tangan gitu ya, dua elektron. Ini mau diambil sama dia nih, karena dia yang satunya nih nggak punya elektron, kekurangan elektron. Nah, antioksidan ini dia punya kelebihan, dia punya satu tambahan. Akhirnya dia kayak orang baik gitu ya, kayak kayak malaikat, nih saya kasih dari sini aja, jadi kamu nggak usah ngambil dari sel yang sehat ya, gitu ya. Itu adalah mekanisme kerja dari antioksidan. Dan ginseng, vitamin C, vitamin E itu adalah salah satu salah sekian dari antioksidan yang sebetulnya banyak digunakan untuk tubuh. Nah, selain vitamin C, vitamin E, vitamin A itu yang kita tahu ya. Yang kita tahu vitamin A itu sangat baik sekali untuk mata, kesehatan mata. Tapi kita nggak bahas malam hari ini karena One More belum ada nih produk One More yang isinya vitamin A masuk ke Indonesia. Ya, sebetulnya ada masker mata dan sebagainya itu masih ada di Turki dan belum bisa dijual di Indonesia sih gitu. Jadi kita nunggu ya, siapa tahu itu bisa ada. Nah, itu bisa dimasukin ke dalam salah satu produk untuk apa namanya, penanganan ini juga masalah gadget juga gitu. Nah, di dalam PNG ini ada yang namanya germanium. Germanium ini adalah elemen yang penting untuk keseimbangan banyak fungsi seluler dalam tubuh kita. Karena apa? Bisa menormalisasi elastisitas pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu nggak tegang gitu ya. Membantu mengeluarkan racun dari tubuh nih. Dengan banyaknya racun keluar dari tubuh itu meningkatkan produksi energi, mengembalikan sistem kekebalan tubuh dan sistem saraf pusat ya. Produk selanjutnya adalah Omevia. Omevia ini isinya adalah omega 3, koenzim Q10, DHEA dan pregnenolon ya. Sebagian besar dari otak kita, 60% itu terdiri dari lemak. Ya, jadi kalau kita pernah lihat, mungkin nggak usah membayangin otak kita, otak sapi pernah lihat, Bapak Ibu, otak ayam pernah lihat, nah dia kan lembek-lembek gitu ya, itu tuh 60% itu adalah lemak. Jadi sel saraf kita itu terbungkus oleh lemak ya, yang namanya essential fatty acid atau asam lemak yang esensial. Contohnya adalah EPA dan DHA ya. Nah, EPA dan DHA ini adalah nama kimia dari omega 3 ya. Jadi omega 3 ini memproteksi sel-sel otak dari kerusakan. Nah, sementara enzim Q10 ini memproteksi bagian sel otak yang memproduksi dopamin. Dopamin adalah salah satu neurotransmitter yang digunakan oleh sel otak untuk menyampaikan informasi dari satu sel ke sel lain sehingga bisa diproses di otak. Nah, kalau orang dengan dopaminnya kurang, itu orang tuh akan suka cari gara-gara. Nah, contohnya adalah eh, otak tuh cenderung mencari dopamin. Nah, kalau dopaminnya kurang, akhirnya cari gara-gara dengan apa ya? Melakukan banyak gara-gara atau dengan kecanduan gadget. Makanya ini sangat berbahaya gadget pada anak ADHD. Secara secara biologis gitu, anak ADHD itu minggu lalu kita udah bahas ya tentang anak kebutuhan khusus ya. Anak yang hiperaktif dan attention deficit, jadi gangguan pada pemusatan perhatian ya, itu dia tuh punya kadar dopamin yang rendah gitu. Jadi makanya mereka mencari dopamin gitu. Makanya dengan hiperaktif segala macam dia tuh mencari dopamin sebetulnya. Nah, dengan adanya proses otak yang dari handphone misalnya main game apa segala macam ya, itu terpenuhi nih dopaminnya nih, memang dari handphone itu bisa meningkatkan kadar dopamin tuh. Nah, itu akan menjadi anak itu makin kecanduan sekali sama yang namanya gadget. Akhirnya timbul perilaku impulsif atau kalau misalnya main tuh jadi gemes-gemesan terus gitu ya. Orang jangan kan anak-anak, dewasa juga kalau main, ih gemes banget sih kalau kita nggak menang, gemes banget. Nah, itu adalah sebetulnya proses peningkatan dopamin gitu dalam tubuh kita, dalam otak kita ya. Jadi itu bisa menyebabkan kecanduan atau adiksi. Nah, dengan diberikan koenzim Q10 dari luar, itu akan memproteksi bagian otak yang produksi dopamin. Jadi dia tidak mencari dopamin dari luar lagi, sehingga menurunkan kondisi kecanduan gadget. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah B12 plus ya. Di dalam B12 plus ini vitaminnya ada B1, B3, B12, vitamin C, vitamin E, dan asam folat ya. Kita bahas satu-satu, oke? Nah, vitamin C dan E ini adalah sebagai antioksidan.
Jadi vitamin C itu diperkirakan merupakan salah satu antioksidan yang bisa larut dalam air ya, yang ini adalah salah satu antioksidan penting dalam tubuh kita. Sementara vitamin E adalah antioksidan yang larut dalam lemak ya. Nah, sebagai antioksidan, vitamin C ini memberikan perlindungan terhadap kerusakan sel akibat stres oksidatif dengan cara apa? Menghilangkan spesies oksigen reaktif. Ya, ini adalah proses kimia, nggak perlu dipelajari, nggak perlu dihafalin. Pokoknya intinya vitamin C adalah antioksidan, gitu ya. Nah, terjadi netralisasi radikal bebas yang bergantung pada vitamin E dengan cara apa? Melindungi protein sel dari proses alkilasi. Ini proses alkilasi adalah proses untuk menjadi cancer. Ya, jadi dengan diberikan vitamin E sebetulnya bisa berkurang. Ya, resiko terjadi yang cancer. Nah, sekarang kita membahas mengenai vitamin B12 itu tentunya ada B1, B3, dan B12 ya. B1 ini bermanfaat untuk menjaga sistem saraf supaya tetap sehat serta membantu kinerja metabolisme dalam tubuh menghasilkan energi dan nutrisi. Jadi nggak gampang capek gitu. Kemudian vitamin B3 itu bisa menjaga fungsi sistem saraf, menjaga kulit, membantu tubuh juga menghasilkan energi. Makanya kenapa golongan vitamin B ini semuanya dibilang vitamin energi karena membuat tubuh itu menjadi lebih berenergi ya. Vitamin B12 juga memproduksi sel darah merah ya. Terus kemudian dia memproses vitamin B9, asam folat. Nah, terus mengubah makanan menjadi sumber energi, menjaga sistem saraf dan imunitas tubuh biar tetap sehat. Nah, pada orang yang kecanduan gadget, memakai gadget pada malam hari, itu pada pagi hari itu biasanya cenderung ngantuk gitu ya. Nah, lemes gitu. Nah, itu pakai vitamin B12 itu bisa B12 plus ini bisa meningkatkan energinya. Jadi lebih strong gitu ya, lebih nggak ngantukan gitu. Terus kemudian mengenai dekamin, dekamin ini isinya adalah vitamin D3, K2, magnesium dan vitamin C. Ya, vitamin C kita udah bahas tadi sebagai antioksidan, bisa juga antioksidan untuk mata ya. Sementara vitamin D ini sangat penting juga loh ternyata untuk mata selain vitamin A gitu. Karena memperbaiki fungsi air mata. Air mata itu penting. Karena kalau air mata kita tidak diproduksi itu kita tiap kedip itu seret ya. Terus kemudian vitamin D ini mengurangi kejadian makular degenerasi itu jadi seperti contohnya ada kerusakan mata lah ya pada orang-orang tua gitu. Terus kemudian selain itu ada katarak juga terjadi biasa pada orang tua itu kalau katarak pada lensa matanya ya, lensa di dalam mata dan glukoma itu peningkatan tekanan bola mata gitu. Terus udah ada penelitiannya bahwa vitamin D itu mempunyai efek positif untuk mata dengan berbagai mekanisme proteksinya ya. Sementara magnesium itu juga selain untuk otak ya, magnesium tuh sangat bermanfaat untuk mencegah depresi, mencegah ansietas atau cemas ya, meningkatkan fokus dan kepintaran gitu. Jadi magnesium itu bisa mencegah terjadinya perusakan sel ganglion ya, sel ganglion itu sel yang saraf ya, gitu. Terus ini banyak sih ini sih dari jurnal ya, bahasa jurnal saya tempel di situ ya, jadi terlalu rumit lah ini. Jadi intinya sangat melindungi mata juga ya, dan jaringan mata contoh adalah retina atau layar pada bola mata kita. Gitu. Nah, kemudian produk selanjutnya adalah melatonin plus. Nah, melatonin plus ini isinya adalah melatonin, minyak esensial mawar, minyak esensial lavender. Nah, melatonin ini dipakai hanya 8 jam aja ya Bapak Ibu ya. Jadi dipakainya tuh sesaat sebelum tidur. Jadi misalnya Bapak Ibu mau tidur jam 8 ya berarti dari jam 6 dipakai. Tapi kalau mau tidur jam 10 dari jam 8 dipakai gitu. Dan dipakainya 8 jam aja. Pagi-pagi dicabut ya. Karena kalau enggak jadi tetap aja kita jadi ngantuk karena dalamnya ada hormon melatonin. Hormon melatonin ini adalah hormon pengatur tidur gitu. Jadi otak yang memproduksi melatonin tinggi itu bisa mengatur detak jantung dan tekanan darah lebih baik. Nah, sementara kalau kadar melatonin kita kurang dari dalam tubuh kita, dan itu dihasilkannya di otak gitu. Nah, itu membuat kita menjadi susah tidur. Nah, kalau udah susah tidur kan bisa migrain, sakit kepala ya. Ini semua bisa ditenangkan oleh suplemen melatonin, mawar, dan lavender. Jadi kesimpulannya bijaksanalah menggunakan gadget ya, hindari penggunaan gadget yang berlebihan apalagi saat berjalan atau, berkendara. Jangan menggunakan gadget bersama dengan orang lain, tentukan area bebas gadget,
atur dan batasi waktu penggunaan gadget ya, berikan jarak antara handphone Anda dengan bagian tubuh Anda, ya jadilah teladan, dan, disiplinlah dalam penggunaan gadget ini sehingga gadget ini bisa menjadi, mmm, alat yang sangat, membantu dalam hidup kita, bukan hal yang merugikan di hidup kita. Dan jangan lupa juga, bahwa kita bisa melindungi diri kita dari radiasi gadget dengan, menggunakan atau memakan makanan yang baik, yang sehat, yang banyak mengandung vitamin-vitamin, terutama vitamin A, C, E sebagai antioksidan ya. Terus kemudian jika tidak bisa memakan yang seperti itu setiap hari, Anda bisa menggunakannya dengan mudah PNG, Omevia, B12+, Dekamin, dan melatonin. Ya, sepertinya sekian dari saya. Semoga, bermanfaat nih, Dokter Talk malam hari ini tentang radiasi gadget ya, karena pasti banyak sekali, yang yang ingin, tahu nih tentang radiasi gadget ini. Ya semoga bermanfaat, tapi mohon maaf banget nih hari ini tuh nggak bisa terima pertanyaan ya, karena, memang ini saya habis ini juga ada kesibukan lain, jadi, cuman punya waktu, sebentar banget gitu ya untuk Dokter Talk ya, tapi boleh kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditulis ya, nanti, saya jawab dalam ketikan. Kalau bisa sih sebetulnya yang ada di sini, kumpul di sini tuh semuanya punya menjadi satu WhatsApp grup gitu kalau mau gitu, terus kemudian nanti di situ dijadikan media untuk tanya jawab ya, kalau bisa dibuat seperti itu akan sangat baik kalau Bapak Ibu mau bergabung atau join dalam WhatsApp grupnya gitu. Bisa dijadikan media untuk konsultasi kesehatan gitu ya, atau berbagi bahan ya. Oke, demikian semoga bermanfaat, saya kembalikan ke moderator. Selamat malam.